down, I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kadafi Yusuf selaku Ketua Kelompok 5 dan anggota-anggota saya Muhammad Fajar Shodiq, Arya Fatih Saprianto, Rafiq Fadul Rahman, Raditya Dwi Arkananta, dan Putra Naufal. Ini menjelaskan himpunan dan operasi himpunan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Kadafi Yusuf. Saya akan menjelaskan daftar isi yang berisi pengertian himpunan, simbol-simbol yang digunakan, jenis-jenis himpunan, penyajian himpunan, operasi pada himpunan dengan diagram Venn. Pertama, pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggota-anggotanya dapat didefinisikan dengan jelas, sedangkan bukan himpunan adalah kumpulan benda atau objek yang anggota-anggotanya tidak dapat terdefinisikan dengan jelas. Simbol-simbol yang digunakan. Yang pertama, keanggotaan. Satu himpunan dilambangkan dengan E yang dapat dibaca dengan anggota dari atau elemen dari. Yang kedua, C, himpunan bilangan kompleks. 3R, himpunan bilangan real. Yang keempat, Q, himpunan bilangan rasional. Yang kelima, Z, himpunan bilangan bulat yang berisi min 2, min 1, 0, 1, 2. Yang keenam, N, himpunan bilangan asli yang berisi 1, 2, 3. Yang ketujuh, P, himpunan bilangan bulat positif yang berisi 1, 2, 3, dan seterusnya. S atau U, himpunan semesta. Yang terakhir, himpunan bagian. Perkenalkan, nama saya Arya Pati Satrianto. Saya ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya yang bernama Amar. 1. Jenis-jenis himpunan. Himpunan berhingga. Himpunan ini adalah salah satu jenis himpunan yang jumlah anggotanya dapat dihitung atau berhingga. Contoh, A sama dengan kurung kurawal bilangan genap kurang dari 10 sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, dan 8. A adalah himpunan berhingga dengan N. A sama dengan 4. 2. Himpunan tak berhingga. Berbeda dengan himpunan berhingga, himpunan tak berhingga memiliki jumlah anggota yang tidak bisa dihitung atau tidak terhingga. Contohnya, B sama dengan kurung kurawal 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. B adalah himpunan tak berhingga dengan N atau B. 3. Himpunan semesta. Himpunan semesta S adalah himpunan dari semua objek yang sedang dibicarakan, atau disebut juga semesta pembicaraan dan dinotasikan dengan S. Contohnya, A sama dengan kurung kurawal 3, 5, 7, dan 9. Maka himpunan semestanya S sama dengan bilangan ganjil, S sama dengan bilangan asli, S sama dengan bilangan cacah, S sama dengan bilangan real. Jenis-jenis himpunan. Himpunan bagian atau subset. Himpunan A disebut himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A juga merupakan anggota B, dilambangkan dengan C. Contohnya, jika A adalah himpunan bilangan genap lebih dari 20, tentukan himpunan bagian dari A. B sama dengan kurung kurawal 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, dan 18. Maka banyaknya himpunan bagian dari B adalah B sama dengan 2N, A sama dengan 2 × 9 sama dengan 512.
5. Himpunan kosong, suatu himpunan yang tidak memiliki anggota sama sekali. Himpunan kosong dilambangkan dengan tanda kurung kurawal. Contohnya, R sama dengan bilangan caca kurang dari 1 sama dengan 0. 6. Himpunan bagian. Setiap himpunan A selalu memiliki himpunan bagian, yaitu dirinya sendiri dan himpunan kosong. Jika semua anggota himpunan B juga anggota himpunan A, maka B adalah himpunan bagian dari A. Contoh, jika A sama dengan 1 dan 2, maka himpunan bagiannya adalah kurung kurawal 0, 1, 2, dan 1 dan 2. Perkenalkan, nama saya Raditya Dwi Arkananta. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi yang dibacakan oleh kelompok saya. Yang pertama itu operasi pada himpunan. Operasi pada himpunan meliputi gabungan, irisan, selisih, dan komplement. Operasi ini digunakan untuk mengetahui hubungan antara anggota dari 2 atau lebih himpunan. Contoh, gabungan semua anggota dari 2 himpunan. Irisan, anggota yang sama di kedua himpunan. Selisih, anggota di satu himpunan yang tidak ada himpunan lain. Komplement, anggota semesta yang bukan anggota himpunan tersebut. Di sini saya akan menjelaskan tentang gabungan himpunan atau union. Gabungan himpunan adalah himpunan yang berisi semua anggota dari 2 himpunan tanpa ada pengulangan. Ditulis dengan simbol A himpunan B. Contohnya, jika A sama dengan 1 dan 2 dan B sama dengan 2 dan 3, maka A gabungan B sama dengan 1, 2, 3. Selanjutnya, yang kedua, irisan himpunan atau intersection. Irisan himpunan adalah himpunan yang berisi anggota yang sama dari 2 himpunan. Ditulis dengan simbol A irisan B. Contoh, jika A sama dengan 1, 2, 3 dan B sama dengan 2, 3, 4, maka A irisan B sama dengan 2 dan 3. Selanjutnya, selisih himpunan atau difference. Selisih himpunan adalah himpunan yang berisi anggota dari satu himpunan yang tidak ada himpunan lainnya. Ditulis dengan simbol A selisih B. Contohnya, jika A 1, 2, 3 dan B sama dengan 2 dan 4, maka A selisih B sama dengan 1 dan 3. Karena 2 ada di B, jadi tidak dihitung. Selanjutnya, komplement himpunan. Komplement himpunan adalah himpunan semua anggota semesta yang tidak ada himpunan tersebut. Ditulis dengan simbol A atau S komplement S selisih A, di mana S adalah himpunan semesta. Contoh, jika S 1, 2, 3, 4, dan 5 dan A sama dengan 2 dan 4, maka A sama dengan 1, 3, dan 5. Saya Rafi Fadur Rahman. Saya akan menggantikan Raditya untuk melanjutkan penjelasan itu himpunan. Diagram Venn operasi himpunan. Yang pertama itu ada gabungan. Misalnya A bagian dari S dan B bagian dari S, maka gabungan 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya milik anggota A atau B, dilambangkan dengan A, U, B. Di sini adalah contoh gambarnya dan rumus-rumus. Lanjut, irisan. Misalnya A bagian dari S dan B bagian dari S, maka irisan 2 himpunan A dan B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota A dan anggota B, dilambangkan dengan A and B. Di sini contoh gambarnya dan contoh rumusnya. Kita lanjut selisih. A kurang B adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota himpunan A namun bukan anggota himpunan B. Berikut adalah contohnya, gambarnya, dan rumusnya. Kita masuk yang keempat adalah komplement. Misalnya A bagian dari S, maka komplement himpunan A adalah himpunan yang anggotanya merupakan semua anggota dari semesta S, tetapi tidak termasuk anggota dari A. Komplement dari A dilambangkan dengan AC atau S atau A. Berikut adalah contoh gambarnya dan contoh rumus yang dipakai di himpunan komplement.
Di sini saya dilanjutkan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fajar Sodik. Di sini saya akan membahas soal-soal tentang materi yang teman saya tadi jelaskan, yaitu himpunan. Nah, di sini ada soal, tentukan mana yang termasuk himpunan berhingga dan himpunan tak berhingga di bawah ini. Di mana ada 3 semesta di sini, yaitu A dengan himpunan 2, 4, 6, 8, dan 10. Habis itu himpunan B, yang dimana himpunannya adalah bilangan-bilangan genap yang positif. Berarti 1, 3, 5, 7, seterusnya. Setelah itu ada himpunan C, yaitu bulan dalam 1 tahun. Berarti 1 sampai 12. Nah, di sini kita diminta tentukan mana yang himpunan terhingga dan yang tak terhingga. Kita mulai dari A. Nah, di A, di sini adalah himpunan A adalah himpunan yang berhingga. Karena himpunan A itu cuma memiliki 5 anggota. Nah, himpunan B itu adalah himpunan yang tak berhingga. Karena himpunan B itu termasuk bilangan-bilangan genap yang positif. Berarti dia 1, 3, 5, 7, dan terus-terusnya sampai jutaan. Jadi, ya, himpunan B itu tak terhingga. Dan himpunan C adalah himpunan yang terhingga, yang berhingga. Karena dia cuma memiliki 12 anggota, yaitu 1 sampai 12. Jadi kita memiliki jawaban himpunan yang berhingga adalah A dan C, sedangkan himpunan yang tak berhingga yaitu B. Nah, di sini mari kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini kita mempunyai soal di mana jika himpunan semesta S adalah 1 sampai 9 dan himpunan semesta A yaitu 2, 4, dan 6, tentukan komplemen dari A terhadap semesta S. Nah, untuk menentukan komplemen, suatu komplemen, yaitu kita disuruh mencari semua anggota himpunan dari semesta A terhadap semesta S, yang tidak ada di semesta S. Ya, jadi di sini kita mendapatkan jawaban 1, 3, 5, 7, 8, dan 9. Karena himpunan-himpunan ini tidak ada di himpunan semesta A. Dan ke soal selanjutnya, di sini kita disuruh tentukan apakah himpunan D, yang dimana himpunannya adalah bilangan-bilangan ganjil yang dibagi dengan 2, adalah himpunan kosong. Dan jawabannya adalah ya, karena himpunan D itu tidak ada bilangan ganjil yang di himpunan B yang bisa dibagi dengan 2. Karena ya 1, 3, 5, 7 itu tidak bisa. Jadi kita memiliki D sama dengan kosong. Dan selanjutnya, di sini kita punya soal jika P himpunan semesta P yaitu A dan B, tuliskan semua himpunan bagian dari P. Nah, maksud dari soal ini yaitu kita disuruh mencari kombinasi-kombinasi yang mungkin dari himpunan semesta P sama dengan A dan B. Nah, kombinasi pertama kita bisa menemukan P tidak memiliki himpunan sama sekali, berarti kosong. Nah, kombinasi kedua, P bisa memiliki himpunan A doang, berarti ya himpunan A doang. Dan kombinasi ketiga, P cuman memiliki himpunan B doang. Dan kombinasi yang keempat, P bisa memiliki keduanya, A dan B. Jadi total kombinasi dari himpunan bagian P yaitu ada 4, di mana ada kosong, ada A doang, B doang, ada dua-duanya. Nah, di sini ke soal selanjutnya, tapi dari sini akan dibahas oleh teman saya yang selanjutnya. Saya Putra Nofisari, saya akan menjawab soal nomor 5. Jadi himpunan A sama dengan 1, 3 dan himpunan B sama dengan 3, 4, 5. Jawabannya tentukan A gabungan A dan B.
Jadi jawabannya tulis semua isi A yang 1, 2, 3 ini dan tambahkan isi B. Jika yang nomor sudah ada jangan ditulis lagi. Jadi di dalam B ini 345 ada 45 masukkan ke dalam A. Jadi hasilnya gabungan A dan B sama dengan 1, 2, 3, 4, dan 5. Nomor 6. A sama dengan 2, 4, 6, dan 8. Dan B sama dengan 4, 5, 6, dan 7. Pertanyaannya, tentukan irisan A dan B. Jadi jawabannya irisan A dan B adalah anggota yang ada di A dan juga ada di B. Langkah-langkah menjawabnya. Lihat isi A dan isi B. Lalu cari yang sama-sama ada di kedua himpunan. Himpunan A dan B 4 dan 6. Jadi kesimpulannya irisan yang sama-sama di A dan B. Jadi jawabannya A irisan B sama dengan 4 sama 6. Lanjut ke nomor 7. Himpunan A sama dengan 1, 2, 3, dan 4. Dan B sama dengan 3, 4, 5. Pertanyaan, tentukan A min B. Jadi hasil dari A min B adalah semua elemen dari A yang tidak ada di B. Karena 3 dan 4 ada di B, maka kita mau dari A. Sisanya hanya 1 dan 2. Jadi jawabannya adalah 1 dan 2. Nomor 8. E sama dengan A, B, C, D, dan E. Dan A sama dengan B sama D. Ini pertanyaannya, tentukan komponen A. A itu adalah komponen A yang anggotanya yang ada di S tapi tidak ada di A. Langkah-langkah mengerjakannya, tulis isi S yang sama dengan A, B, C, D, E dan coret yang ada di A. Yang ini ada BD dan di S juga ada B sama D. Jadi kita coret. Dan yang sisa hanyalah A, C, dan E. Jadi hasil dari komponen A ini adalah A, C, dan E. Karena komponen A adalah semua yang bukan anggota A tapi masih di himpunan semesta S. Saya Muhammad Kadaf Yusuf mengakhiri presentasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.